Saya Romo Gregory Harapan SWD akan membawakan renungan untuk hari Minggu keempat masa Paskah tahun C 2022. Sekaligus sebagai hari Minggu doa panggilan sedunia ke-59. Hari ini gereja didedikasikan untuk mendoakan panggilan untuk menjadi imam, suster, bruder, dan frater. Pada hari Minggu doa panggilan sedunia ke-59 ini, kita diajak untuk mendoakan panggilan untuk menjadi imam, bruder, suster, dan frater. Dunia saat ini sangat membutuhkan banyak imam, biarawan, biarawati untuk melayani gereja. Masih banyak daerah di Kepulauan Republik Indonesia yang belum bisa merayakan misa setiap hari Minggu dan hari raya gereja karena kekurangan imam. Ada juga wilayah yang hanya dilayani sekali dalam sebulan, dan bahkan masih ada wilayah yang syukur kalau bisa dilayani perayaan Ekaristi sekali setahun. Ini baru di Indonesia, apalagi di Asia serta benua lainnya. Kebutuhan akan imam, bruder, suster, dan frater semakin bertambah dari waktu ke waktu. Tetapi jumlah imam dan biarawan-biarawati masih jauh dari cukup untuk kebutuhan pelayanan ini. Doa untuk panggilan menjadi imam, untuk religius dan hidup bakti juga menjadi partisipasi setiap umat beriman untuk menjawab seruan Yesus. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 9 ayat 38 dan Injil Lukas bab 10 ayat 2. Juga di hari Minggu doa panggilan sedunia ke-59 ini, secara khusus kita berdoa untuk para imam, suster, bruder, dan frater agar tetap setia dengan panggilan hidup yang telah dipilih untuk menjadi pelayan Kristus melalui pelayanan kepada gereja dan masyarakat. Mari kita terus mendoakan para imam, bruder, suster, dan frater supaya melalui cara hidup mereka lebih banyak orang muda yang tertarik untuk menjadi pelayan Tuhan. Perayaan Minggu Doa Panggilan Sedunia ke-59 ini berada dalam semangat gerakan Sinode Gereja Universal. Paus Fransiskus telah menetapkan Sinode Gereja tahun 2021 sampai 2023 dengan tema Menuju Gereja Sinodal, Persekutuan, Partisipasi, dan Misi. Gereja yang berjalan bersama untuk membentuk persekutuan, menggerakkan partisipasi, dan melaksanakan misi terbentuknya kerajaan Allah di dunia. Dengan sinode ini, gereja mengajak putra-putrinya untuk berjalan bersama-sama, membangun persekutuan, menggiatkan partisipasi, dan menjalankan misi kerajaan Allah. Berjalan bersama-sama tidak hanya dengan sesama warga gereja, melainkan juga dengan sesama warga masyarakat umumnya, apapun agama dan aliran kepercayaannya. Dalam perjalanan bersama tersebut, kita saling bercerita, berdialog, saling mendengarkan dan meneguhkan, saling terbuka, dibimbing oleh Roh Kudus. Kita berjalan bersama menuju kesejahteraan dan kebaikan bersama. Untuk gereja sinodal dibutuhkan imam, bruder, suster, dan frater bersemangat sinodal juga. Artinya dipanggil menjadi sahabat seperjalanan. Para imam dan para anggota hidup bakti melangkah keluar, berjalan bersama dengan sesama warga gereja maupun bersama warga masyarakat umumnya. Imam dan religius hidup bakti hadir menghidupi persekutuan, partisipasi, dan misi. Menghayati persekutuan dengan sesama baik dalam lingkungan gereja, biara, maupun di tengah masyarakat. Mau bergerak keluar dari diri sendiri untuk menggiatkan partisipasi aktif baik dalam lingkungan gereja, komunitas biara, maupun di tengah masyarakat. Dalam bimbingan Roh Kudus, para imam dan religius hidup bakti berjalan bersama
mengemban misi kerajaan Allah. Gereja sinodal adalah gereja yang bergerak keluar, gereja yang misioner, yang pintu-pintunya terbuka. Itu bisa dibaca dalam Evangelii Gaudium nomor 46. Oleh karenanya imam sinodal adalah imam yang berani bergerak keluar, imam misioner, imam yang mewarisi semangat para rasul. Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 20. Perjumpaan dengan Kristus dalam diri sesama pada persekutuan dan keterlibatan aktif dalam partisipasi mendorong imam dan religius hidup bakti untuk terus bergerak menjalankan misi keselamatan. Paulus dalam bacaan pertama hari ini, ia menjalankan misinya di luar daerah Yerusalem. Ia dengan penuh keberanian pergi untuk berjumpa dengan budaya dan orang yang baru. Modal yang Paulus bawa adalah keyakinannya bahwa Kristus yang bangkit dari antara orang mati tidak pernah meninggalkan dia seorang diri. Bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 14, ayat 43 sampai 52. Dari pewartaan dan kesaksian Paulus, banyak orang menjadi percaya. Paulus menasihati agar orang hidup dalam kasih karunia Allah. Ia menjadi teman seperjalanan orang di Antiokhia, juga di daerah-daerah lainnya. Mereka percaya dengan pewartaan Paulus. Allah telah memerintahkan Paulus, "Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Aku memberikan hidup abadi." Yesus menampilkan dirinya sebagai gembala yang baik. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka. Mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka tidak binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Bisa dibaca dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Yesus selalu memperkenalkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Ia tidak pernah membiarkan domba gembalaannya terlantar dan sendirian. Ia selalu menjaga dan melindungi domba-dombanya. Ia mencari yang tersesat, membalut yang luka. Ia membawa ke padang rumput yang hijau serta ke sumber air untuk memuaskan dahaga mereka. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, mengenal karakter masing-masing mereka. Domba-domba juga mengenal suara gembalanya. Kalau ada relasi gembala domba yang baik seperti ini, itu hanya terjadi karena adanya perhatian dan kebaikan yang diberikan oleh sang gembala. Ada relasi mutual. Allah senantiasa berjuang supaya kita ada dekat dengannya dan supaya kita tidak tersesat. Tuhan yang kita imani adalah Dia yang senantiasa ada bersama kita, kapan dan di mana saja kita berada. Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri, termasuk dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kita semua diundang untuk menjadi sahabat seperjalanan dengan sesama, mulai dari keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati.